Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelima yang soleh solehah? Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya ya. Nah, untuk jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaan itu ada dua, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok ya. Nah, di sini apa bedanya? Oke, kita pertama-tama kita ulas dulu yang usaha perorangan ini ya. Usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki satu orang. Pemilik usaha juga merupakan pengelola usaha. Nah, contohnya pada gambar di samping ya, di situ ada profesi sebagai tukang cukur. Kalau usaha perseorangan, tukang cukur ini adalah pemilik usaha ya dari tempat tukang cukur ini. Begitu. Nah, usaha perseorangan ini ada kelebihan dan kekurangan pasti ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, keuntungannya yang diperoleh dapat dinikmati sendiri ya. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat ya, begitu kelebihannya. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu modal dan kemampuan terbatas ya. Yang kedua, kreativitas usaha terbatas. Nah, yang ketiga paling penting ya, risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri pasti. Nah, usaha kelompok sekarang ya yang kedua. Usaha kelompok adalah usaha yang dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Nah, pasti usaha kelompok ini ada kelebihannya dan kekurangan. Kelebihannya adalah modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Yang kedua, risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama kalau ini ya. Yang ketiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak karena semakin banyak orang semakin banyak ide begitu. Ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Yang satu kekurangannya, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Harus mufakat, tidak boleh ada yang tidak sepakat. Nah, yang kedua yaitu keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya ya. Jadi keuntungannya harus dibagi ke seluruh orang begitu. Nah, yang ketiga yaitu kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal ya. Yang namanya juga kelompok pasti ada perbedaan pendapat. Nah, di sini ada contoh usaha kelompok nih. Kayak CV ya. CV itu adalah persekutuan komanditer. Didirikan oleh beberapa orang. Anggota CV bisa berubah anggota aktif atau pasif. Nah, di sini yang kedua yaitu firma atau FA ya, didirikan oleh dua orang atau lebih. Pada umumnya, para pendiri firma adalah orang-orang yang sudah mengenal dan saling percaya ya. Gitu. Yang ketiga adalah perseroan terbatas ya, didirikan oleh dua atau lebih. Modal berasal dari penjualan saham. Saham itu adalah surat berharga yang menjadikan bukti kepemilikan perusahaan ya. Saham dapat diperjualbelikan kepada orang lain. PT di Indonesia itu seperti PT Pertamina begitu. Nah, yang terakhir adalah koperasi ya. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Koperasi didirikan oleh sekelompok orang. Nah, dari mana modalnya? Modalnya adalah simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya itu sendiri ya. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, contoh koperasi ini ada banyak ya. Seperti koperasi unit desa atau KUD, seperti koperasi pegawai negeri atau KPN, seperti koperasi serba usaha atau KSU, dan koperasi sekolah begitu ya. Alhamdulillah, pembelajaran IPS hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ustadz. Tetap jaga kesehatannya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.